itu angkanya turun 36%. Ya. Dibandingkan dengan kalau minggu kedua turun lagi masih 39%. Kemudian PPKM darurat minggu ke-3 rekan-rekan sekalian, next. Bagaimana kita ketahui bahwa kemarin Bapak Presiden sudah menyampaikan memperpanjang masa PPKM level 4 untuk minggu ketiga PPKM level 4 yaitu tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus dengan berbagai penyesuaian. Kemudian lanjut next. Bagaimana itu telah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas bahwa 3 kunci utama adalah pertama kecepatan vaksinasi yang di wilayah hukum Polda Metro Jaya dilakukan gerakan vaksinasi merdeka. Kemudian yang kedua penerapan 3M yang masif. 3M antaranya adalah menjauhi kerumunan, artinya kita mengurangi mobilitas. Dan yang tiga adalah 3T, tracing, treatment, dan testing secara masif. Nah, kita sudah selama hampir 5 minggu melaksanakan pembatasan mobilitas terkait dengan masa PPKM darurat maupun PPKM level 4. Next. Saya berdiri saja ya supaya lebih mudah. Jadi begini, setiap hari ada di masa normal ada ratusan ribu kendaraan yang bergerak masuk ke Jakarta dengan berbagai macam moda transportasi. Ada lalu kereta, jalan sepeda motor dan sebagainya, sehingga volume yang melintasi gerbang tol, 3 gerbang tol utama yang masuk Jakarta itu bisa menjadi salah satu penanda bagaimana tingkat mobilitas di Jakarta. Ada 3 gerbang tol di Jakarta yang masuk ke arah Jakarta, yaitu gerbang tol Halim, Cililitan, dan Tomang. Mari kita lihat angkanya. Ya. Ini adalah masa PPKM Mikro, yaitu seminggu sebelum tanggal 3 Juli. Ya. Kemudian ini adalah PPKM darurat minggu pertama. Bisa teman-teman melihat terjadi penurunan yang cukup tajam antara masa PPKM Mikro. Kalau kita mengacu kepada yang biasa, ini lebih di atas lagi. Angka biasa di atas sekitar 100 ribuan. Gitu, 100 ribuan. Ya. Ini kemudian yang biru ini adalah gerbang tol Halim, berarti ini adalah kendaraan yang dari arah Bekasi. Yang kuning, gerbang tol Cililitan, ini berarti kendaraan-kendaraan yang dari arah Bogor. Dan yang abu-abu ini adalah dari gerbang tol Tomang, berarti adalah kendaraan yang dari arah Tangerang. Kita bisa melihat bahwa dibandingkan dengan PPKM Mikro, PPKM darurat, bahkan PPKM level ke-4 minggu ke-1 itu masih terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ya. Tetapi kemudian memasuki minggu level ke-2, bahkan beberapa hari kemarin ini kita lihat angkanya sudah mulai naik dan hampir mendekati masa sebelum masa PPKM Mikro. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat angkanya seperti ini persentasenya, ya, PPKM darurat dibandingkan dengan PPKM Mikro darurat minggu pertama itu angkanya turun 36%. Ya. Dibandingkan dengan kalau minggu kedua turun lagi masih 39%. Kemudian PPKM darurat minggu ke-3 itu masih turun 52%. Ya. Kemudian level 4 minggu pertama, level 4 minggu kedua itu angkanya tetap masih berkurang bila dibandingkan dengan angka di PPKM Mikro. Namun bila dibandingkan dengan minggu sebelumnya, kita bisa melihat bahwa seperti ini misalnya, kalau PPKM darurat dibandingkan dengan PPKM minggu ketiga, maka justru ada kenaikan 7%. Jadi minggu level ini dibandingkan dengan ini, minggu pertama ada kenaikan sekitar 7%, 30%, dan 20%. Bahkan bila dibandingkan dengan minggu kedua, kenaikannya sudah menjadi 26%. Inilah yang kemarin saya katakan bahwa rata-rata ada peningkatan 30% dibandingkan dengan pada saat PPKM level 4 minggu pertama dibandingkan dengan PPKM darurat minggu ketiga. Jadi ini kita sudah laksanakan mulai dari PPKM darurat selama 3 minggu, kemudian PPKM level 4 selama 2 minggu, dan sekarang masuk minggu ketiga untuk PPKM level 4.
Nah, menjelang masuk ke minggu ketiga PPKM level 4 memang terjadi angka kenaikan. Ini kalau kita lihat dari gerbang tol yang memang hitungannya akurat berdasarkan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta. Next. Ini adalah dilihat dari outlay, ya. Bisa dilihat ini di tempat retail turun sampai 30%. Yang memang ada kenaikan itu adalah di residensial. Residensial itu adalah pemukiman, komplek perumahan dan sebagainya memang ada kenaikan. Tapi selebihnya itu semua terjadi penurunan mobilitas. Next. Nah, ini kalau kita mengacu kepada Facebook Mobility sampai dengan tanggal 30 Juli, bahkan terlihat bahwa penurunan mobilitas di DKI Jakarta itu melebihi dari penurunan mobilitas di level nasional. Ya, angka-angka ini menunjukkan bahwa kita penurunan mobilitasnya jauh lebih rendah daripada angka penurunan mobilitas. Di work outside home, tempat kerja, selisihnya sampai 7%, berkurang 7%, di tempat farmasi berkurang 5%. Ya, jadi ini lebih rendah dari angka rata-rata nasional. Next. Nah, ini adalah angka penambahan kasus harian COVID. Ya. Yang positif harian tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas sempat mencapai puncaknya di PPKM darurat minggu kedua, kemudian setelah itu drop, naik sedikit, drop lagi, sampai sekarang ada di angka 1.400, 1.600. Kemarin 1.400, hari ini 1.600 ada di sini. Kalau angka kematiannya memang flat, angka kesembuhan hariannya juga cukup tinggi. Ya. Next. Nah, kalau kita bandingkan, ini yang penting rekan-rekan sekalian. Kalau kita bandingkan angka mobilitas dengan angka penambahan kasus harian, maka sangat terlihat bagaimana korelasinya antara mobilitas itu sangat mempengaruhi perkembangan kasus COVID harian. Kita bisa lihat di sini, ya, karena memang virus ini membutuhkan masa inkubasi. Setiap ada titik tinggi, seminggu kemudian angkanya naik. Di sini angka titik tinggi, PPKM darurat minggu pertama, seminggu kemudian angkanya di sini naik. Di sini turun, seminggu kemudian angkanya di sini turun. Di sini naik lagi, angkanya naik lagi. Ini turun, ini angkanya turun. Nah, kalau ini kita tidak bisa pertahankan untuk angka mobilitas yang naik, saya khawatir ini angka ini bisa naik lagi. Ya, makanya saya dan Pak Kabid Humas perlu menyampaikan ini kepada teman-teman, kepada masyarakat. Mari kita bersabar dulu, kita turunkan mobilitas supaya grafik penambahan jumlah kasus positif harian ini tetap bisa kita pertahankan, grafiknya turun. Kenapa? Karena ini membuktikan angka ini bahwa ketika mobilitas meningkat, maka grafik seminggu kemudian pasti akan meningkat. Ketika terjadi penurunan, maka seminggu kemudian angka ini akan turun di sini, turun di sini. Ini naik di sini, dia naik di sini. Sehingga kalau ini bisa kita pertahankan, tetap grafiknya turun terus, maka mudah-mudahan angka kepala 1.000-an ini masih kita bisa pertahankan untuk seterusnya, sehingga kita berharap, kita pasti semua berharap bahwa Jakarta ini levelnya bisa turun. Entah level 3, entah level 2, sehingga kemudian kehidupan mal sudah mulai bisa buka dan sebagainya. Tentu ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Next. Nah, lalu kalau teman-teman melihat bagaimana kok seolah-olah sekarang di jalan nggak ada yang diperiksa dan sebagainya. Sebetulnya masih tetap diperiksa, tetapi ini data menunjukkan bahwa sudah ada 1,9 juta orang, hampir 2 juta orang yang sekarang sudah pegang STRP, ya. Jika ketika STRP kita jadikan syarat untuk melintasi tempat titik-titik pembatasan mobilitas, maka masyarakat sudah menunjukkan STRP dari jauh, sehingga kemudian akhirnya mereka ini memang harus diloloskan di titik-titik pembatasan mobilitas. Ya, next. Nah, lalu bagaimana kaitannya mobilitas dengan angka laka lantas pada masa PPKM? Kita melihat di sini bahwa ketika terjadi penurunan mobilitas, maka terjadi penurunan juga dari sisi jumlah kasus kejadian. Ya,
Ini semua angkanya turun tingkat ininya. Tapi ternyata begitu angkanya mobilitasnya meningkat misalnya, maka terjadi adalah peningkatan ya. Peningkatan. Ini bila dibandingkan dengan PPKM mikro ya. Contoh misalnya PPKM mikro ini seminggu tanggal 20 sampai tanggal 2 ada kejadian 18 ya. Meninggal dunia mana ini? Nihil. Nah, ini luka berat 2 ya, ini. Kemudian kalau dibandingkan, sehingga kemudian kesimpulannya adalah terjadi penurunan angka laka lantas dan fatalitas pada masa PPKM darurat minggu dan ketiga. Namun memasuki masa PPKM level 4 minggu pertama terjadi kenaikan jumlah korban dan pada korban. Jadi intinya adalah seiring dengan meningkatnya mobilitas, maka meningkat pula kasus laka lantas, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi tingkat fatalitas. Next. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan analisa terhadap mobilitas masyarakat, baik mulai dari masa PPKM darurat minggu pertama, kedua, dan ketiga, dilanjutkan dengan PPKM level 4 pada minggu pertama dan minggu kedua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.